wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada hadirin sekalian, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rapat mengenai kebijakan dampak limbah di Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung yang telah menjadi nadi utama daerah DKI Jakarta dan sekitarnya kini menghadapi sebuah ancaman yang cukup serius akibat limbah domestik dan industri. Saya melihat dari data KLHK tahun 2023, debit air pada Sungai Ciliwung turun sebanyak 40% karena sedimentasi sampah dan kadar logam timbal yang melebihi batas aman. Peraturan Menteri LHK nomor 5 tahun 2014 sudah ada sejak tahun 2010, tetapi implementasi di daerah DKI Jakarta itu sendiri sangat lemah. Hanya 30% target relokasi pemukiman bantaran yang tercapai. Sanksi administratif jarang dieksekusi oleh pidana, seperti pasal 98 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Butuh reformasi integrasi kebijakan dengan SDGs 6 dan target Zero Pollution tahun 2030. Saya sebagai warga di sekitaran bantaran ini yang terkena dampaknya. Air sungai menjadi hitam pekat, ikan mati berhabisan, dan anak saya terkena diare selama berminggu-minggu. Disebabkan oleh sistem pembuangan yang tidak teratasi, saluran air mampet yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk dan truk hanya datang dalam seminggu sekali. Adapun pabrik di Depok itu membuang limbah setiap malam. Kami sudah demo beberapa hari, tapi polisi mengusir kami. Kapan pemerintah memberikan solusinya? Lalu bagaimana dengan biaya pengobatan kami? Siapa yang menanggung? Betul keluarga saya paham betul akan penderitaan itu. Kami sudah melakukan survei, terdapat 65% dari sampah plastik rumah tangga dan 25% dari limbah industri dan 10% dari drainase kota. Kami sudah menanam 500 pohon mangrove di bantaran tahun ini, tapi polusi di hulu masih sangat tinggi. Pemerintah Perda nomor 17 tahun 2017 mengenai soal gula dengan 50.000 per kilogram, padahal biaya remediasi sangat tinggi. Kami mengusulkan dengan adanya program adopsi sungai di mana warga dan perusahaan sponsor pembersihan plus aplikasi reporting pencemaran real time. Analis kebijakan, apa ada saran revisi undang-undangnya? Dari Dinas LH DKI mengakui adanya keterlambatan anggaran sebesar 75 miliar untuk Ciliwung, termasuk penunjukan 10 IPAL baru di 5 kecamatan. Sejak Januari terdiri dari 35 bisnis telah dirazia. 5 diantaranya ditutup karena melanggar dengan denda sebesar 500 juta. Kolaborasi dengan BPSDA Ciliwung untuk monitoring harian. Namun, akses sanitasi yang layak masih dimiliki oleh sekitar 60% penduduk bantaran. Tahun ini kita merencanakan untuk memberikan 1000 kapal melalui program KPBU. KPBU sebenarnya sudah bagus, tetapi saya melihat dari data KPK menunjukkan bahwa masih ada risiko sebanyak 40% proyek KPBU bakal yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Saran saya, terapkan public policy cycle dan evaluasi tahunan dengan indikator KPI seperti penurunan BOD sebanyak 20% per tahun. Integrasikan dengan Perpres nomor 22 tahun 2021 soal penyelenggaraan lingkungan. Kebijakan ini harus bottom up dengan melibatkan forum musyawarah warga untuk partisipasi lokal. Jika kualitas BOD dan baunya hanya apa di mata kalian, hanya apa di kertas kalian, untuk apa kami para warga hidup di sini? Setiap pagi, bau menyengat membuat mata perih. Anak saya yang membuka jendela setiap pagi terbatuk-batuk karena bau menyengat itu. Kualitas BOD yang menurun membuat sungai menjadi lumpur hitam. Ikan nila saya rugi mati ratusan dan saya rugi 5 juta dalam sebulan. Ada
Adapun air sumur juga itu tercemar, kulit gatal merah, dan saya terkena anemia selama berbulan-bulan karena air sungai yang tercemar yang saya konsumsi. Juga ada bau yang menyengat itu sudah masuk ke dalam rumah. Ada tetangga saya yang meninggal tahun ini karena semua itu. Mana janji program IPA yang pemerintah buat dari 2019? Warga siap membantu, namun berikan kami uang dan alat transportnya terlebih dahulu. Dan jangan hanya rapat, kasih aksi nyata dong. Kami sebagai LSM sudah melakukan survei, terdapat 70% pencemaran dari limbah domestik dan 30% dari limbah industri kecil. Pemerintah harus melibatkan kami dalam melakukan program tersebut, dan bukan hanya janji manis saja, tetapi harus ada aksi nyata. Mari kita advokasi revisi Perda DKI nomor 7 tahun 2017 tentang pengolahan sampah agar lebih ketat lagi. Dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengakui masalah ini serius. Tahun ini kita mengalokasikan dana sebesar 50 miliar untuk normalisasi sungai dan instalasi IPAL komunal. Pada bulan lalu sebanyak 20 pabrik yang melanggar telah dirazia dengan denda sebesar 200 juta. Namun diperlukan dukungan warga untuk mencegah pembuangan sampah sembarangan. Kita tangani melalui TPS 3R, LSM, membantu sosialisasi dan analis kebijakan, memberi saran untuk perbaikan regulasi. Kebijakan perlu dianalisis ulang dengan evaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan. Saya menyarankan terapkan sistem insentif pajak untuk industri ramah lingkungan dan integrasikan data GIS untuk tracking pencemaran. Tanpa adanya data yang akurat, kebijakan hanya kertas kosong. Sebelum itu, mari membahas dampak limbah Sungai Ciliwung secara detail. Limbah domestik seperti sabun, deterjen, hingga menyebabkan bakteri pembusuk bangunan. Bau warna gas yang tidak berwarna bau sangat menyengat. Limbah industri seperti tekstil, fluid, dan tambah logam berat bioakumulasi di ikan masuk dalam rantai makanan manusia sehingga menyebabkan penyakit kanker dan gangguan syaraf. Diambil data dari Balai Litbang P2DAS LDRHK tahun 2023. Jadi dampak kesehatan kami tangani melalui via posko kesehatan Bantaran, vaksinasi gratis dan program budidaya ikan terapung ramah lingkungan. Namun kita juga butuh bantuan oleh semua pihak. Penyelesaian utama untuk masalah tersebut yang sesuai dengan reformasi kebijakan terstruktur yaitu yang pertama revisi Perda DKI Jakarta dengan sanksi progresif, yang kedua implementasi GIS monitoring atau tracking limbah real time via satelit, ketiga yaitu insentif pajak 20% untuk industri IPAL dengan target BOD turun sebesar 50% dalam waktu 2 tahun yang sesuai dengan SDGs 6. Untuk kami para warga rumah tangga seperti sanitasi rumah tangga, program IPAL hanya butuh 50 RW dengan kapasitas 100 KK per unit, juga ditambah satu sumur resapan per rumah. Juga ajari kami composting agar kami bisa menjual itu ke pupuk itu ke petani. Juga adakan truk sampah harian, ditambah juga aplikasi sungai bersih. Jika ada yang masih melanggar, berikan saja mereka sanksi sosial. Kesimpulan untuk permasalahan ini yaitu pencemaran Sungai Ciliwung oleh limbah domestik dan industri menyebabkan dampak kritis ekologis, kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Dari diskusi hari ini menegaskan bahwa pemulihan Sungai Ciliwung butuh sinergi kebijakan, adanya partisipasi warga, advokasi LSM, dan komitmen dari pemerintah daerah. Terima kasih kepada hadirin sekalian. Mari tindakan tersebut kita mulai dari rumah tangga kita sendiri. Acara saya akhiri, selamat siang dan tetap menjaga lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.